Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tri Prasetyo dengan NIDN 0401039204, dosen tetap program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah data mining yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, menguasai pengetahuan tentang kewirausahaan berbasis digital, mampu merancang, menerapkan, dan mengembangkan berbagai algoritma untuk berbagai keperluan seperti basis data dan sistem basis data, data mining, machine learning, komputasi cerdas, sistem komputasi bergerak, mobile computing, intelligent system, information management system, human computer interaction. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis project real. Mahasiswa tidak hanya mampu mempelajari teori, tetapi diharapkan mahasiswa mampu mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan data secara akurat, mengevaluasi alternatif solusi berdasarkan hasil analisis, serta mengembangkan algoritma untuk data mining guna mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis informasi. Topik dan struktur perkuliahan: pengantar data mining 1 pertemuan, visualisasi data 1 pertemuan, konsep dasar klasifikasi 1 pertemuan, dasar-dasar Python 1 pertemuan, evaluasi kinerja pengklasifikasian 1 pertemuan, konsep dasar estimasi atau forecasting 1 pertemuan, evaluasi kinerja forecasting 1 pertemuan. Setelah ujian tengah semester, materi dilanjut konsep dasar klasterisasi 1 pertemuan, penerapan klasterisasi Cummins dengan Python 1 pertemuan, penerapan klasterisasi hierarchical dengan Python 1 pertemuan, evaluasi kinerja klasterisasi 1 pertemuan, konsep dasar asosiasi 1 pertemuan, penerapan asosiasi dengan a priori 1 pertemuan, evaluasi kinerja asosiasi 1 pertemuan. Bobot yang diberikan pada mata kuliah data mining ini diantaranya adalah ujian akhir semester atau UTS 40%, ujian tengah semester atau UTS 30%, tugas 20%, presensi kehadiran 10%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-9 ini, yang membahas tentang penerapan klasterisasi Cummins dengan Python. Di sesi ini, mahasiswa memahami klasterisasi sehingga algoritmanya, hingga mahasiswa mampu menyajikan dan menjelaskan makna dari hasil yang muncul. Agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas atau apa yang telah dipelajari, referensi buku karya digunakan dalam mata kuliah kecerdasan buatan ini, yaitu teori dan paradigma, serta machine learning berbasis Python, konsep pengolahan data, pemodelan, dan integrasi web. Kemudian jurnal pendukung untuk pembahasan materi data mining yang berjudul Design and Implementation of a Web-Based Expert System for Mango Fruit Disease Diagnosis Using the Naive Bayes Method, dan serta jurnal dengan judul Prediksi Penyakit Ginjal Kronis menggunakan algoritma Random Forest. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, terima kasih yang hari ini sudah hadir di materi kita, yaitu materi pertemuan ke-9 data mining, dengan materi yang akan kita bawakan yaitu penerapan algoritma Cummins clustering untuk tahapan lanjutan dari pertemuan ke-8. Karena pertemuan ke-8 atau pertemuan sebelumnya adalah materi dasar-dasar dari klasterisasi. Masuk ke materi pertemuan 9 ini merupakan materi penerapan dari algoritma klasterisasi. Kalau dari pertemuan 8, apakah ada pertanyaan dari materi kita kemarin? Dimas, silakan Dimas. Ya, untuk pertemuan 8 itu kenapa pada metode klasterisasi itu Pak tidak diperlukan data yang sudah memiliki label?
Oke. Di mana kita dapat mengetahui bahwa hasil klaster yang terbentuk itu sudah baik atau kurang. Oke, terkait dengan pertanyaan tersebut, memang klasifikasi dan clustering itu berbeda, tidak sama. Kalau clustering masuknya adalah unsupervised sebetulnya, ya, di mana tidak ada pelabelan di awal, datanya berbentuk numerik semua dan atributnya pun tidak ada pengkategorian sama sekali. Kalau klasifikasi bentuknya adalah prediksi. Jadi ketika ada kategori, atribut, dan juga properti di kolomnya masing-masing, itu sebetulnya membantu nanti untuk menjadi jawaban kategori itu sendiri, yaitu namanya supervised learning. Jadi ada dua konsepnya, unsupervised dan juga supervised learning. Unsupervised itu yang clustering, yang supervised itu yang klasifikasi atau kategori. Gitu Dimas ya. Ada lagi mungkin materi pertemuan 8? Oke, Farel silakan. Di sini ada Ya. clustering dan klasifikasi itu apa sih bedanya Pak? Serta dalam kondisi seperti apa kita sebaiknya menggunakan clustering dibandingkan klasifikasi tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kapan kita menggunakan clustering dan klasifikasi itu sebetulnya mudah. Kalau klasifikasi kan fungsi untuk memprediksi ya. Contoh, memprediksi tingkat kelulusan pada sebuah universitas. Berarti kategorinya nilai UTS, nilai UAS, kehadiran, dan tugas. Kalau clustering, dia hanya menemukan pola saja. Pola mana yang paling nilainya tinggi, mana yang nilainya rendah. Ya, jadi supaya dia bisa membuat klaster-klaster yang memang datanya saling mirip sebetulnya, Farel. Jadi ketika memang datanya mirip dan itu bentuknya klaster, dia akan masuk ke dalam suatu klaster. Tapi kalau nggak mirip, dia akan berpindah ke klaster lainnya yang memang datanya sama-sama mirip dengan data tersebut di setiap klaster. Seperti itu, Farel. Oke, tepuk tangan untuk Dimas dan Farel. Oke, sebelum saya masuk ke pertemuan ke-9 atau pertemuan hari ini, yaitu klasterisasi menggunakan Kamin clustering, boleh silakan kalian melakukan presensi terlebih dahulu di pertemuan ke-9 ini, agar nanti presensi kalian bisa menjadi landasan dalam pengumpulan rekapitulasi presensi tentunya, ya. Karena presensi bobotnya adalah 10% selain UAS, UTS, dan juga tugas. Nah, oke, sambil melakukan presensi, kita masuk ke dalam materi 9-nya. Nah, masuk ke materi 9, ini sebetulnya adalah lanjutan dari materi ke-8 kemarin. Kalau materi ke-8 kemarin itu hanya pengenalan prinsip dari klasterisasi saja. Kalau hari ini tidak hanya prinsip, tapi penggunaan algoritma dalam clustering. Penggunaan algoritmanya salah satunya adalah Kamin's clustering. Oke. Nah, ini salah satu bentuk supervise ya, yang bisa kalian lihat ya, bahwa perbedaan antara supervise dan unsupervised itu dapat terlihat secara jelas. Nah, yang supervise atau kategori ya, itu biasanya dia melakukan prediksi berdasarkan label yang memang sudah dibuat. Contoh positif dan negatif. Kira-kira menuju ke positif dia harus melalui rangkaian apa? Itu klasifikasi. Kalau clustering, dia hanya melihat pola datanya saja. Mana pola yang saling mirip, kemudian kita sudah menentukan berapa cluster yang memang kita ingin buat. Contoh misalkan kita ingin buat 3 cluster. Berarti cari kemiripan di cluster 1. Kalau dia nggak mirip cluster 1, berarti dia pindah ke cluster 2. Dan seterusnya seperti itu. Nah, inilah perbedaan dari supervised dan unsupervised. Ini yang tadi ditanyakan sama Farel dan juga Dimas sebetulnya. Ya, oke, kita next. Nah, ini salah satu bentuk ya, bentuk gambaran secara jelas perbedaan antara klasifikasi dan juga clustering. Nah, kalau klasifikasi dia membagi menjadi beberapa kategori, mana yang unggas, mana yang sapi, misalkan mana yang kelinci. Tapi kalau clustering dia membaginya berdasarkan kategori dari hewan tersebut, mana yang unggas, ya. Nah, mana yang selain unggas misalkan. Nah, itulah perbedaan sebetulnya secara nyata dan juga terlihat antara klasifikasi dan juga clustering. Nah, ini bentuk ketika kalian sudah melakukan visualisasi data sebetulnya.
ya, ini kan seperti yang kalian selama ini kerjakan ya, yang klasifikasi ya. Sebelum UTS kita sudah mempelajari yang klasifikasi. Setelah UTS kita masuk ke konsep dasar clustering dan juga algoritmanya di dalam clustering. Nah, ini bentukan visualisasi perbedaan antara klasifikasi dengan clustering ketika memang kita sudah menggunakan dataset. Nah, ada beberapa dataset yang memang ada ketentuannya bisa digunakan dalam clustering ataupun dalam klasifikasi. Jadi tidak semua bentuk clustering itu bisa digunakan untuk klasifikasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada mekanisme khusus nanti. Nanti saya jelaskan di bagian program. Nah, yang clustering bentuknya harusnya memang seperti ini. Kalau kita memiliki sebuah data, ini terlihat ada 3 klaster utama yang kita bentuk, di mana data tersebut nanti akan masuk di masing-masing klaster. Berdasarkan apa Pak kalau masuknya? Berdasarkan ketentuan titik pusat atau sentroidnya. Jadi setiap klaster itu pasti memiliki titik pusat atau patokan. Ketika patokannya sudah terbentuk di setiap klaster, maka data yang masuk itu akan saling mencerminkan dirinya dengan patokan. Apakah saya mirip apa tidak dengan patokan yang ada di klaster. Ketika memang mirip, dia akan masuk. Tapi kalau dia nggak mirip, dia akan keluar. Nah, nanti ada 2 metode sebetulnya. Ya, elbow method dan juga siluet. Penentuan klaster dan juga penentuan klaster mana yang terbaik dengan menggunakan 2 metode. Oke, saya next ya. Nah, ini contoh clustering yang tadi sebetulnya ya, penerapannya hampir sama. Kalau yang tadi kan bentuk klasternya 3. Kalau ini bentuk klaster 3, tapi ketentuan titik pusatnya harus jelas. Jadi jangan sampai setiap klaster itu tidak memiliki titik pusat, hanya berdasarkan kemiripan antar data satu dengan data yang lainnya. Enggak. Titik pusat adalah patokan utama. Kalau memang dia mirip, silakan masuk ke klaster 1. Dan lain sebagainya sampai dia mencapai klaster ketiga tentunya ketika kita memang menentukan 3 klaster. Nah, ini contoh clustering ketika memang kita melakukan boleh dibilang segmentasi lah ya, segmentasi antara klaster 1, 2 dan 3. Kalau kita tidak melakukan segmentasi memang tidak terlihat secara jelas ya, mana klaster 1, mana klaster 2, mana klaster 3. Tapi ketika sudah melakukan segmentasi, itu pasti terlihat jelas. Kira-kira klaster mana yang paling terbaik, bentuk visualisasinya, itu berarti memang klaster yang datanya saling mirip dengan data lainnya atau tetangganya. Nah, itulah prinsip dari klaster seperti itu. Nah, ini contoh ketika memang bentuk klasternya sangat besar. Ya, jadi kalau memang datasetnya atau volume datanya besar ya, itu kan pasti memunculkan sebuah pertanyaan. Berapa klaster kira-kira yang ideal untuk dataset yang saya miliki? Karena kan data mining itu ada 4 prinsip ya. Volume, kebanyakan dari datanya berapa, velocity, kecepatan dari datanya, variety, keberagaman data, dan juga terakhir apa? Variety, velocity, volume, terakhir apa? Value, nilai dari datanya, apakah penting atau tidak. Nah, 4V itu ya, jangan sampai lupa. Itu konsep dasar dari data mining sebetulnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Bagaimana menentukan clustering berdasarkan titik pusat. Nah, centroid based clustering, titik pusatnya itu ada yang di gambar kotak. Seperti yang kalian lihat. Gambar kotaknya itu merupakan titik pusat atau sentroidnya dari masing-masing cluster. Ada 4 cluster di sini, berarti ada 4 sentroid. Nah, dan data tersebut harus saling mirip dengan titik pusat. Nah, ini ya. Centroid based clustering merupakan titik pusat. Centroid ini umumnya adalah rata-rata dari data dalam satu cluster. Nah, itu sebetulnya poin pentingnya sih ketika kalian mempelajari prinsip dasar dari clustering. Sebelum nanti kita masuk ke algoritmanya. Ini density based clustering, ini salah satu algoritma, salah satunya adalah DBSCAN. Nah, pernah dengar DBSCAN? Pernah ya? Ya, DBSCAN density based spatial clustering with a noise. Artinya dia mencari data yang memang tidak saling mirip sehingga dia membentuk sebuah cluster. Kalau tadi dia membuat cluster dengan saling mirip, kalau sekarang dia membuat cluster ketika memang datanya tidak diajak di berbagai cluster, dia buat cluster baru lagi. Nah, jadi data-data noise dikumpulkan. Jadi perbedaannya 2 sebetulnya antara K-means dan juga density atau DBSCAN. Ya, oke, next.
Ini distribution based clustering. Nah, ini salah satu juga konsep dasar dari DBSCAN sama ya. Nanti ada DBSCAN, K-means clustering, dan yang ketiga adalah hierarchical clustering. Nah, dalam K-means atau clustering itu ada 3 metode besar yang digunakan dalam K-means ya. K-means clustering, DBSCAN, dan juga hierarchical clustering. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, yang hierarchical. Apa bedanya dengan clustering yang tadi? Yang clustering tadi, dia menggambarkan bentuk cluster-cluster atau kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan. Yang hierarchical, sesuai namanya, cluster ini dibentuk tersusun atas cluster kecil lainnya. Jadi ketika kita sudah membuat cluster, kemudian ada cluster kecil di dalam dari cluster, nah itu sebetulnya bisa menggunakan hierarchical clustering. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada dalam algoritma itu sudah ditutupi sama algoritma lain. Yang terpenting konsepnya tetap sama, yaitu unsupervised learning, bukan supervised learning. Jelas ya? Oke, next. Nah, kita masuk ke similarity dan juga jarak ya. Maksud dari similarity dan jarak itu sebetulnya mengedepankan bagaimana metode dan konsep yang kita pilih. Jadi ketika kita sudah memilih metode, misalkan unsupervised gitu ya, kemudian kita memilih algoritma K-means clustering, di dalam K-means itu ada perhitungannya, ada 3, Euclidean distance, Manhattan distance, dan juga Minkowski distance. Nah, dari namanya itu sebetulnya menggambarkan letak lahirnya dari perhitungan tersebut sebetulnya ya. Jadi inilah perhitungan-perhitungan dasar yang ada di dalam K-means clustering ketika kalian memilih clustering dan algoritmanya K-means. Nah, jelas? Jelas ya? Oke. Next ya. Nah, kita masuk ke pemeran utamanya yaitu K-means clustering. Tadi kita sudah menggambarkan bagaimana bentuk cluster, perhitungan dalam clustering, kemudian mekanisme bagaimana sih pembentukan dalam sebuah cluster. Nah, masuk ke K-means-nya, ini merupakan algoritma yang memang sering sekali digunakan dalam berbagai penelitian. Ya, kalau kalian cari gitu ya di jurnal misalkan gitu ya, penelitian terkait dengan clustering misalkan. Nah, itu yang paling banyak pasti K-means clustering, DBSCAN, dan juga hierarchical clustering. Dari 3 algoritma itu yang paling banyak sebetulnya adalah K-means. Dan perhitungannya itu menggunakan Euclidean distance. Jadi jelas ya poinnya ya. K-means clustering menggunakan perhitungan K-means clustering dan Euclidean distance. Nah, ini K-means clustering merupakan salah satu algoritma yang pusatnya adalah centroid based clustering. Ini seperti yang tadi sebelumnya. Ya, membagi data ke dalam cluster yang berbeda dan non overlap. Metode ini umum digunakan dengan menggunakan Euclidean distance antar sampel untuk menentukan kemiripan dan juga pusat cluster atau centroidnya. Jadi sebetulnya yang dilakukan itu umum ya, K-means clustering dengan Euclidean distance dan juga menentukan pusat atau centroidnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa menggambarkan perbedaan antara DBSCAN dan juga hierarchical. Nah, ini langkah-langkahnya algoritma K-means clustering ya. Yang pertama tentukan nilai K. K itu cluster. Ya, K itu cluster, jumlah cluster yang akan dibentuk berapa? Yang kedua, bangkitkan titik pusatnya secara acak. Jadi titik pusat itu bukan kita yang menentukan. Ya, tapi ditentukan dengan perhitungan. Kira-kira titik pusat di cluster 1 misalkan angkanya 100. Maka yang mendekati 100 dan yang mirip dengan 100 itu akan masuk ke dalam cluster 1 karena titik pusatnya 100. Nah, kalau nggak mirip berarti dia mencari cluster lainnya. Tergantung kita menentukan clusternya berapa. Nanti ada perhitungan di programnya ya, penentuan cluster seperti apa. Ini yang tadi saya katakan, penentuannya adalah berdasarkan titik pusat ya. Ketika kita punya 3 cluster dan ada titik pusatnya, berarti kita memiliki 3 titik pusat. Langkah pertamanya tentunya kita tentukan nilai K-nya. Nah, atau titik pusat. Bangkitkan sebanyak K-nya secara acak. Ya, Pak, bagaimana menentukan titik pusat supaya tidak berpindah-pindah antar cluster? Itu nanti dari perulangannya atau loopingnya, dia akan tetap stay di sebuah cluster ketika memang dirinya sudah merasa mirip
dengan data lainnya. Itu tidak akan berubah lagi dan tidak akan berpindah klaster. Itulah bisa disebut klaster tersebut sudah fix, tidak akan berubah lagi datanya maupun titik pusatnya. Ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari materi yang berjalan. Silakan Rido. Mengapa data perlu dilakukan pre-processing? Pre-processing. Misalnya menangani data kosong dan normalisasi sebelum diterapkan algoritma K-means di Python. Oke. Kenapa kita harus melakukan pre-processing? Pertanyaan simpelnya adalah dan jawabannya adalah kenapa kita perlu? Karena K-means menentukan berdasarkan jarak. Jarak itu diambil dari data record yang kita miliki di dataset. Kalau kita tidak melakukan pre-processing, berarti ada data kosong atau ada data yang sama, otomatis bentuk klasternya pasti akan jelek. Contoh, Pak, saya punya 1000 data dalam dataset. Ya, tapi mayoritas datanya kosong, Pak. Nah, nanti bentuk klasternya pasti akan menjorok ke satu klaster saja, karena lebih banyak kosong. Dan data yang terisi bisa jadi data yang saling mirip. Harusnya 3 klaster, jadi 3 klaster, tapi mungkin klaster 1 yang paling banyak nanti yang keisi. Klaster 2 dan 3-nya mungkin tidak akan banyak keisi. Karena dari 1000 data, mayoritas adalah data kosong. Lalu bagaimana kalau misalkan datanya sama, Pak? Yaitu kembali lagi, bentuk datanya akan menjadi bentuknya bar chart pasti. Dia tidak akan buat kelompok. Karena kenapa? Dirinya sudah merasa mirip dengan data yang sama. Dan yang sama itu mayoritas ternyata. Nah, itulah harus dilakukan pre-processing. Pre-processing bisa melakukan rata-rata ataupun memilih kolom yang kosong dengan mayoritas nilai yang ada. Misalkan dari 1000 data, mayoritas data yang paling banyak muncul adalah angka 50. Maka kolom yang kosong itu bisa diangka isinya dengan angka 50. Karena angka 50 adalah angka mayoritas yang paling banyak di dalam dataset. Nah, itu salah satu mekanisme sebetulnya, ya. Atau dengan menghapus misalkan. Data kosong dihapus aja, Pak. Ya, bisa nggak? Bisa. Itulah salah satu metode atau teknik dari pre-processing. Seperti itu, Rido. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan, Naila. Juga cluster yang optimal saat menggunakan K-means di Python dan kenapa hal tersebut penting? Oke, bagaimana cara menentukan cluster dengan menggunakan K-means clustering dan menggunakan Python? Nah, ini pertanyaan sangat menarik sekali. Saya lanjut ke programnya. Kita masuk ke program. Nah, ini bisa kalian akses materinya ya di bit.ly program_pertemuan_9. Ya, ini salah satu gambaran konsep program ya dari penerapan clustering menggunakan algoritma K-means. Nanti akan terjawab pertanyaan Naila, bagaimana cara menentukan klasternya, Pak? Apakah kita yang menentukan sendiri atau bisa ditentukan dengan bantuan program atau source code? Sebetulnya kita bantu dengan metode yang namanya elbow method. Nah, elbow method salah satu metode yang ada di clustering yang dimana dia bisa menentukan ya klaster berapa yang ideal terhadap dataset yang kita miliki. Nih, saya tampilkan visualisasi dari bentuk elbow methodnya. Saya memiliki data dari penjualan pada sebuah e-commerce di mana saya ingin membentuk sebuah klaster yaitu 3 klaster. Nah, dari sini ini merupakan jawaban yang tadi dari pertanyaan Naila. Bagaimana cara menentukan klasternya, Pak? Dengan elbow method ya dan dataset yang kita miliki, elbow method bisa menentukan berapa idealnya klaster yang harus kita gunakan sebetulnya. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya sebetulnya menentukan setiap klaster mana yang lebih baik? Apakah klaster 1 lebih baik dari klaster 2 misalkan? Apa indikatornya? Bisa menggunakan siluet. Siluet itu salah satu mekanisme dan juga metode mencari tahu klaster mana yang paling terbaik di dalam data klaster tersebut. Jadi dari 3 klaster ya, kita bisa mencari tahu kira-kira mana yang lebih baik antar klaster dan itu merupakan klaster paling ideal ternyata ketika memang siluetnya menentukan klaster 1 misalkan contohnya. Seperti itu Naila ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Rido dan Naila. Oke. Saya review sedikit untuk yang K-means clustering untuk metodenya. Di sini saya menggunakan K-means clustering di mana data yang saya ambil adalah data dari konsumen atau transaksi pembelian pada sebuah e-commerce.
Data ini merupakan dataset bersifat dummy yang bisa kalian akses di kaggle.com. Itu merupakan data-data untuk bahan latihan dan juga bahan simulasi kalian ketika kalian memang menggunakan nantinya sebuah algoritma dalam machine learning dan juga data mining. Nah, kita bisa lihat ada beberapa atribut dan juga kolom yang kita miliki di sini, di mana nanti kolom-kolom yang terbentuk ini tidak semuanya kita akan proses. Karena kita ingat proses dari clustering adalah mengenerate dan juga mengklasterisasi berdasarkan nilai numerik, bukan nilai kategorikal. Baru nanti dari sini kita bisa melihat kira-kira idealnya klaster berapa dan juga klaster yang mana yang paling baik dibanding klaster lainnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini bentuk visualisasi ya dari klaster yang sudah kita tentukan, yaitu 3 klaster dengan masing-masing mayoritas ada di klaster ke-0. Itu artinya data klaster 0 merupakan data yang memang saling mirip dan mayoritas memang mirip dengan titik pusat yang ada di klaster ke-0. Ya, dari sini berarti bisa kita simpulkan ternyata dari data e-commerce ini bisa dipastikan ternyata transaksi memang berjalan paling banyak berada di klaster ke-0. Data apa Pak di klaster ke-0? Kita bisa lihat visualisasi di bawahnya atau hasilnya. Klaster 0 merupakan klaster yang diisi salah satunya Kabupaten Aceh Barat. Ya, klaster yang kedua atau ke-1 Kabupaten Bandung, dan klaster yang terakhir itu diisi dari wilayah Kota Palembang. Nah, dari sini kita bisa lihat visualisasi 10 kota online belanja tertinggi berdasarkan 3 klaster yang sudah diimplementasikan tadi. Jadi urutannya sangat jelas. Kita menentukan metodenya menggunakan unsupervised learning dengan algoritma K-means clustering, perhitungannya Euclidean distance. Dan penentuan klasternya kita menggunakan elbow method. Lalu mencari klaster mana yang terbaik, itu kita menggunakan siluet. Ya, kemudian dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang, merupakan 10 kota atau kabupaten berdasarkan total belanja yang sangat tinggi dibanding kota atau kabupaten lainnya. Nah, dari sini saya simpulkan bahwa bentuk klasterisasi itu memang dituntut bagaimana kita bisa menentukan sebuah algoritma, perhitungan, dan juga klaster mana yang baik untuk klaster kita tentunya. Ya, dari sini saya ingin buat pertanyaan ke kalian, kira-kira berdasarkan Kabupaten Tangerang, atribut apa yang paling tinggi menyumbang data terbesar sehingga Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kabupaten tertinggi? Itu akan saya bahas di pertemuan 10 atau pertemuan selanjutnya dengan algoritma menggunakan hierarchical clustering. Ya, jadi pertemuan 8 kita adalah konsep dasar dari clustering, pertemuan 9-nya hari ini adalah K-means clustering, dan pertemuan 10 adalah algoritma yang kedua yaitu hierarchical clustering. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini di pertemuan 9. Terima kasih semua atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.